Apakah Tuhan itu adalah sebuah sosok, sebuah makhluk, sebuah wujud? Saya masih tidak meyakini itu, Mas Yahya. Yang saya yakini hanyalah Tuhan adalah sumber dari segala unsur kehidupan. Jadi saya tidak pernah membayangkan bahwa Tuhan itu sebagai seorang bapak, mungkin dengan postur yang gagah, tinggi, besar. Ya, Tuhan itu sebagai sosok atau makhluk yang seolah-olah bisa kita datangi, bisa kita sembah. Tidak seperti itu mungkin konsep bertuhan. Menurut saya, siapa sih yang pernah ketemu Tuhan? Tidak ada. Kalau ada yang meyakini bahwa, oh, Nabi Isa sebagai Nabi yang diutus oleh Tuhan, Nabi di agama Islam juga demikian, ya, Rasul sebagai utusan daripada Tuhan. Kita sendiri aja tidak pernah tahu. Kalau nanti betul-betul dikejar ya, pasti kembalinya akan ke sana. Sudah ada di hadis, di Al-Quran sebagai pegangan agama Islam. Nah, silahkan untuk yang percaya. Kalau kita bicara tentang kehidupan yang ada di jagat raya ini masih menjadi misteri ya Mas, termasuk tentang konsep ketuhanan itu masih banyak sekali yang bingung mencari ya di mana Tuhan berada. Kemudian masih banyak juga yang menganggap bahwa Tuhan itu adalah sebuah sosok tinggi besar, Tuhan bertempat di suatu tempat di arsi katanya. Nah, kemudian munculnya agama-agama termasuk juga Mas. Ini kan setelah adanya peradaban manusia ya, dan setiap agama juga meyakini bahwa agamanya inilah yang diciptakan atau diturunkan oleh Tuhan. Dan banyak sekali yang menjadikan agama ini sebuah ajang untuk mengklaim bahwa agamakulah yang paling terbaik ya, yang paling benar. Tapi sejauh ini yang dirasakan ya oleh mungkin semua, justru agama ini menjadi biang kerok perpecahan antar umat. Ini kita sebagai makhluk sosial ya, gimana harus kita menyikapi yang seperti ini, Mas? Iya, Mas Yahya. Ya, jadi memang dunia ini penuh misteri, Mas Yahya. Ya, jagat raya ya, atau kita sebut sebagai alam semesta dan juga isinya ini adalah misteri. Yang mana kita ini tidak tahu sebetulnya yang menciptakan siapa. Tetapi kita berbondong-bondong, ya semua makhluk, khususnya manusia, itu meyakini Mas Yahya, meyakini dan mengimani bahwa tidak ada yang mampu menciptakan dunia ini, ya, jagat raya ini, alam semesta ini, dengan isi-isinya, kalau bukan yang maha kuasa. Kita sebut yang maha kuasa itu karena ya maha dari segala-galanya Mas Yahya. Karena kalau kita bicara manusia ya tidak mungkin toh manusia bisa menciptakan misteri yang seperti ini ya. Jadi kita meyakini dan mengimani bahwa yang menciptakan, yang menyediakan seluruh kehidupan di dunia ini adalah yang maha kuasa, yang kita beri nama atau kita kasih sebutan yaitu Tuhan atau Allah. Nah, kalau ditanya Tuhan itu di mana? Tuhan itu bertempat di belahan bumi di sebelah mana? Atau di langit itu di mana? Atau mungkin wujud dan sosoknya seperti apa? Itu juga tidak akan ada yang mampu menjawab, Mas Yahya. Kalaupun ada disuratkan di kitab-kitab suci, kalau kita harus tiba-tiba percaya hanya karena doktrin yang seolah-olah Tuhan pernah bersabda atau Allah ini pernah berkata, berfirman kepada utusannya ya, melalui nabi, melalui rasul ya. Kalau kita ini langsung percaya begitu saja, lah dasarnya apa? Kan begitu. Makanya kita ini hanya bisa meyakini dan mengimani. Sebatas itu Mas Yahya. Karena pembuktiannya tidak akan pernah ada yang bisa membuktikan. Ujung-ujungnya nanti yang dipakai patokan, yang dipakai pegangan apa? Oh, yang Islam ya Al-Quran dan hadis. Yang Kristen ya kitab sucinya ya.
Yang agama Hindu juga demikian. Demikian pula dengan agama-agama yang lain. Yang mana kita sendiri juga tidak pernah tahu sejatinya apakah benar agama ini memang yang menciptakan Tuhan, kan begitu? Apakah agama Kristen yang menciptakan Tuhan? Demikian pula dengan agama-agama yang lain. Itulah sebabnya untuk orang-orang yang mau berpikir dengan luas, dengan hati yang lapang, kemudian betul-betul mau mempelajari tentang kehidupan ini, Mas Yahya, maka tidak akan pernah berebut tentang konsep ketuhanan, Mas Yahya. Bahkan saya saja secara pribadi, ya, ini lepas dari teman-teman yang lain, mau percaya, mau tidak, ya sesuai saja dengan kepercayaan masing-masing. Saya meyakini bahwa memang seluruh unsur kehidupan ini Tuhan yang menciptakan. Tetapi kalau ditanya apakah Tuhan itu adalah sebuah sosok, sebuah makhluk, sebuah wujud, saya masih tidak meyakini itu, Mas Yahya. Yang saya yakini hanyalah Tuhan adalah sumber dari segala unsur kehidupan. Jadi saya tidak pernah membayangkan bahwa Tuhan itu sebagai seorang Bapa, mungkin dengan postur yang gagah, tinggi, besar. Ya, Tuhan itu sebagai sosok atau makhluk yang seolah-olah bisa kita datangi, bisa kita sembah. Tidak seperti itu mungkin konsep bertuhan menurut saya. Bukan berarti saya memaksakan pendapat saya untuk teman-teman yang lain juga sependapat dengan saya. Tidak seperti itu. Karena apa? Kita ini sama-sama hanya sebatas meyakini dan mengimani, Mas Yahya. Termasuk juga tentang agama. Saya sering katakan, biarpun banyak pro kontra, banyak perdebatan, ya monggo silakan. Karena saya tidak akan mampu memaksakan cara berpikir setiap orang harus selalu sama dengan apa yang saya pikirkan. Saya tetap berprinsip sejauh saya tidak mengganggu, tidak menyakiti, saya juga tidak pernah menghujat, saya tidak pernah, mohon maaf, melanggar norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial, ya, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Saya selalu mengajarkan tentang kerukunan. Karena apa? Ya karena atas dasar itu, kita ini hanya bisa meyakini dan mengimani saja. Agama juga demikian. Ya, satu dengan yang lainnya. Kita sama-sama tidak pernah tahu kebenarannya, Mas Yahya. Agama yang mana yang paling benar? Agama yang mana yang diciptakan Tuhan? Itu kalau ada yang meyakini bahwa agama itu adalah ciptaan Tuhan. Ya kan monggo-monggo saja. Oh, aku percaya dengan agama Islam. Ya, tetapi aku mengikuti ajaran-ajaran yang ada. Tanpa aku harus merasa bahwa ajaran yang lain ini salah. Lah itu kan pilihan. Kalau ada juga yang meyakini agama Islam kemudian mengatakan bahwa agama Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya ini adalah agama yang salah, yaitu haknya dia. Tetapi kalau bisa, tidak kemudian serta-merta kita katakan bahwa hei kamu kafir, hei kamu murtad, hei kamu tidak akan masuk surga karena kamu tidak sama, kamu tidak mau sesuai dengan agama ini. Nah, itu baru menurut saya kurang pas. Karena apa? Ya benar, apa yang dikatakan oleh Mas Yahya tadi. Kalau ujung-ujungnya, agama hanya akan memecah belah bangsa, memecah belah umat, yang mana kita sadar betul bahwa kita ini adalah makhluk sosial, Mas Yahya. Terlepas dari agama apapun yang paling benar, silakan, ayo, kita peluk agama kita yakini sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Yang memeluk Islam, silahkan, sesuai. Ya, Islam saja sudah pecah jadi berapa loh, Mas Yahya? Ya, cara mentafsirkan hadis apa yang ada di Al-Quran pun juga tidak sama loh, Mas Yahya. Habib saja pecah jadi berapa? Kiai, ya, ada banyak sekali. Cara mengajarnya tidak sama. Bahkan ada banyak juga kok orang Islam tapi menyebutnya Islam nasional, Mas Yahya. Tidak fanatik. Oh, tidak sedikit-sedikit hadis, tidak sedikit-sedikit Quran, tidak. Ada banyak juga. Yang di Kristen yang fanatik juga banyak. Tapi yang Kristen nasional juga banyak. Istilahnya ada yang menyebut Islam Nusantara, ya, Kristen Nusantara. Nah,
kembali lagi tentang apapun yang kita yakini. Lah wong kita ini loh sama-sama ndak tahu. Betul ndak? Siapa sih yang pernah ketemu Tuhan? Ndak ada. Kalau ada yang meyakini bahwa, oh Nabi Isa sebagai Nabi yang diutus oleh Tuhan, Nabi di agama Islam juga demikian, ya, Rasul sebagai utusan daripada Tuhan. Lalu kita sendiri aja ndak pernah tahu. Kalau nanti betul-betul dikejar ya, pasti kembalinya akan ke sana. Sudah ada di hadis di Al-Quran sebagai pegangan agama Islam. Nah, silahkan untuk yang percaya. Yang di Kristen juga demikian. Silahkan untuk yang meyakini. Terus kemudian kita ini loh, ayo kita memposisikan yang saat ini, kita ini hidup di suatu negara, ya. Kita sadar bahwa kita ini adalah makhluk sosial, yang mana kita saling membutuhkan, Mas Yahya. Ini ambil contoh saja. Kalau kita bicara tentang, haram, najis, hanya atas dasar nggak sama agamanya. Mohon maaf sekali lagi, yang namanya makhluk sosial, bisa jadi loh, yang menciptakan baju koko yang kita pakai ini yang bikin saudara kita yang beragama Hindu. Mungkin yang menciptakan sarung ini yang punya pabriknya justru saudara kita yang beragama Kristen. Betul. Sebaliknya juga dengan saudara kita yang Kristen, mungkin yang dipakai, yang digunakan sehari-harinya, mau itu makanan, baju, mungkin yang menciptakan juga saudara-saudara kita dari umat Islam, termasuk kalau kita bicara tentang kecanggihan teknologi saat ini, mau disadari mau tidak, Mas Yahya, ya, televisi, komputer, laptop, handphone mungkin, dan alat-alat canggih lainnya, termasuk mobil, kendaraan yang kita gunakan. Loh, yang menciptakan itu dari berbagai macam golongan, Mas Yahya. Bisa jadi agamanya berbeda-beda. Mohon maaf, bisa jadi belum tentu itu orang baik-baik juga yang menciptakan itu, betul enggak? Backgroundnya macam-macam. Loh, lagi itu loh kok kita ini merasa paling suci. Merasa seolah-olah kita ini adalah yang paling bertuhan sekali. Hanya atas dasar agama itu tadi. Jadi kadang memang kita ini sudah dipecah belah. Ayo, maksud saya begini. Ayo kita peluk, kita jalankan perintah-perintah agama yang kita yakini kebenarannya untuk kehidupan kita. Nah, selebihnya jangan lupa bahwa kita ini adalah makhluk hidup yang masih hidup, yang disebut makhluk sosial, yang artinya kita masih saling membutuhkan satu dengan yang lain. Kenapa sih kalau ayolah hidup rukun gitu loh, maksud saya itu, Mas Yahya. Jangan mau terpecah belah oleh agama ini tadi. Bener enggaknya belum tahu, ya. Kok kita berebut seolah-olah kita yang paling benar? Kok kita harus berebut seolah-olah Tuhan itu hanya milik kita? Padahal kita sama-sama enggak tahu, Mas Yahya. Ayo hidup rukun sajalah. Ayo rukun, saling menghargai, saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lain. Pasti itu jauh lebih indah dan negara ini pasti akan berkembang, Mas Yahya, akan maju. Enggak hanya terjebak di dikit-dikit, mohon maaf ya, agama. Dikit-dikit agama yang dipakai. Ini dikit-dikit dalil ini. Waduh, betapa sempit sekali hidup kita. Sempit sekali cara berpikir kita. Ya, harusnya tidak seperti itu. Ayo menyadari betul bahwa kita ini, anggap saja, kita ini kan sama-sama meyakini bahwa kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu sama-sama ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, kenapa kita tidak bisa hidup berdampingan? Bukan hanya dengan sesama manusia loh, jangan salah. Hidup ini tidak akan berimbang. Hidup kita di dunia ini, di alam semesta ini tidak akan pernah bisa berjalan dengan selaras kalau kita tidak mampu menjaga hubungan baik. Bukan hanya dengan manusia, Mas Yahya. Termasuk dengan binatang, ya, dengan hewan, dengan tumbuhan, dengan alam semesta yang ada ini. Kita jaga, kita rawat semuanya. Maka akan tercipta keselarasan itu, Mas Yahya.